Kembali lagi bersama Bakteriopik Talk. Ya, di sini dengan saya Karimatul Faizia selaku host. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yaitu Ketua Umum Himabio Bakteriopage, yakni Kak Ratu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alivia Kuratu Aini, biasa dipanggil Ratu dari angkatan 2021 jurusan Biologi FMIPA Universitas Jember. Oke, ya tujuan kami mengundang Kak Ratu kali ini yaitu untuk memperkenalkan bahwa wanita itu bisa menjadi pemimpin. Nah, oke, Kak Ratu sendiri sekarang lagi ada kesibukan apa nih Kak, kalau boleh tahu? Dari aku sendiri sekarang kesibukannya kan lagi liburan nih, kesibukannya itu mungkin ya mengurusi persiapan-persiapan proker besarnya di HMJ. Ada proker BSD, Bina Desa, kemudian Disnatalisnya, jurusan biologi juga, itu sedang mempersiapkan itu. Selain itu juga ada kesibukan kepanitiaan bersama dosen-dosen di jurusan biologi, itu ada ICOLIP, itu konferensi internasional yang biasanya sering dilaksanakan tiap 2 tahun sekali, itu sih. Jadi tiap hari ada shift-shiftannya gitu untuk mempersiapkan acara ICOLIP-nya gitu. Wah, oke, lumayan sibuk ya berarti Kak. Meskipun liburan kita tetap produktif berarti. Ya. Wah. Nah, ketika Kak Ratu ini masih menjadi mahasiswa baru, apa sih yang menjadi alasan dari Kak Ratu bergabung di organisasi, terutama di Himpunan Mahasiswa Biologi Bakteriopage ini? Oke. Jadi mungkin aku cerita sedikit latar belakangku sebelum masuk di kampus ini ya. Jadi memang dari aku masih MTS itu memang menyukai hal-hal organisasi. Berawal dari aku mengikuti pramuka waktu itu di MTS ku. Kebetulan juga pramukanya itu lumayan maju gitu dan bisa dibilang keorganisasiannya terstruktur dan lain sebagainya itu. Jadi aku merasa nyaman juga di lingkungannya seperti itu. Mungkin hal itu juga yang membawaku terus-menerus untuk join organisasi. Setelah MTS ikut ke pramukaan itu, meskipun bukan di inti atau apa, hanya menjadi anggota. Kemudian di jenjang SMA-nya, aku itu juga punya pengalaman menjadi ketua OSIS. Jadi aku waktu itu juga sebenarnya ingin masuk di OSIS itu ketika kelas 10 ya, kalau nggak salah, kalau SMA ya kelas 10. Itu tapi aku nggak keterima. Gitu. Jadi baru kelas 11 itu aku bukan demisioner OSIS tapi ditawarin gitu ya untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS gitu. Kebetulan ada 3 calon dan yang jadi itu aku sendiri. Terus kemudian di sini juga di kuliah sama halnya seperti aku baru masuk SMA, aku ya tertarik karena juga mungkin backgroundnya sebelumnya juga suka organisasi gitu ya. Memang lingkunganku yang suka berdiskusi mungkin ya. Jadi di sini pun juga memang sudah menargetkan untuk ikut organisasi gitu. Tapi awalnya aku sendiri gak tahu mau ikut apa gitu. Cuma kenapa kok bisa aku ada di Himabio ini? Awalnya itu ada beberapa kegiatan yang melibatkan mahasiswa baru kala itu waktu tahun 2021 ya. Awan angkatan 2021. Waktu itu ada kegiatan Bina Desa, kala itu Covid kan. Memang banyak kegiatan yang saya rasa gak terlaksana secara offline. Waktu itu ada kegiatan Bina Desa itu, jadi delegasinya secara offline gitu kan. Kebetulan delegasinya itu ada aku sama Dwiki temanku. Dari angkatan 21 hanya 2 orang. Nah, aku tertarik ke Himabio saat itu karena kenapa? Ya kegiatan Bina Desa waktu itu kan berinteraksi dengan masyarakat gitu ya. Jadi ya mungkin kayaknya ini nih lingkunganku gitu mungkin ya awalnya. Jadi kala itu udah join kegiatan beberapa kegiatannya HMJ di Himabio ini sebagai delegasi ya. Kemudian juga menjadi ini ketika konferma itu kan ada apa namanya ya? Presidium ya? Iya, ada laporan pertanggungjawabannya ini himpunan kan.
pada periode saat itu. Kalau nggak salah waktu itu ketua umumnya ada Mbak Eci ya. Iya. Jadi aku itu didelegasikan sebagai presidiumnya. Kebetulan menjadi sekretaris sidangnya. Nah waktu itu ada aku, Dwiki lagi, sama satu lagi ini dari angkatan 20 sebagai siapa dan namanya ya? Kalau ketuanya itu presidium utama itu siapa? Ya intinya ketua presidium itu yang memimpin sidangnya itu ya. Nah itu ada Mas Surya, ada 3 orang kan? Iya pimpinan sidang benar. Ya ada 3 orang, ada Mas Surya juga. Kemudian waktu itu kan LPJ-an tuh pasti mereka menyampaikan bagaimana evaluasi program kerjanya dan lain sebagainya gitu. Ya waktu itu aku mengerti sedikit banyak mengerti ya bagaimana jalannya organisasi ini. Ternyata oh kayaknya organisasi ini cocok deh sama aku karena dari tatanannya juga sangat teratur gitu ya penilaianku waktu itu. Jadi pas waktu ada open recruitment terkait kegiatan terkait pengurus HMJ Himabio ini aku ikut lah gitu. Kemudian singkat cerita aku keterima dan menjabat sebagai pengurus periode 2022 kala itu sih. Jadi itu yang membawaku ke Himabio ini. Oke, kalau boleh tahu dulu di periode 2022 Kak Ratu ini di bagian apa Kak? Oke, ya. Ketika aku sudah masuk di Himabio ini di kepengurusan, aku itu keterima di bagian divisi PPO. PPO itu pengembangan dan penalaran organisasi gitu. Nah, di sana kegiatannya itu mungkin terkait internal pengurus bagaimana. Jadi kegiatannya kayak yang mungkin mempererat hubungan antar pengurus gitu-gitu. Dan menurutku kala itu memang passionku gitu ya. Suka hal-hal yang mengajak pengurus untuk ini itu, kan banyak cara tau untuk mempererat hubungan pengurus itu. Jadi waktu itu aku ngajak kayak sering ngumpul-ngumpul gitu sambil ya intinya bahas-bahas yang produktif lah intinya, yang bermanfaat gitu. Nah, untuk di periode kali ini kan nggak tanggung-tanggung nih, Kak Ratu langsung menjabat menjadi ketua umum yang dimana nggak sembarang orang biasanya bisa di jabatan ini. Nah, apalagi kan Kak Ratu ini perempuan gitu, jarang-jarang loh ya. Gimana nih perjalanan menjadi ketum Kak? Oke, perjalanan menjadi ketum. Kala itu sebenarnya gini ya. Dari awal sebenarnya kayak nggak ada pikiran akan jadi ketum atau apa. Cuma mungkin dari diri aku sendiri, sebenarnya di dalam diri aku sendiri tuh karena sebelumnya juga pernah menjadi ketua OSIS dan lain sebagainya. Kalau ada peluang yang seperti itu entah kenapa kayak ngikut gitu loh. Nah waktu itu aku setelah akhir periode itu ada open recruitment yang mau menjadi ketum gitu kan ya. Nah sebenarnya dari aku sendiri memang masih belum siap gitu ya, karena kenapa? Pasti alasannya tanggung jawabnya besar. Apalagi backgroundnya, menurutku ya backgroundnya organisasi HMJ yang Himabio ini bisa dibilang di kita itu wah gitu loh. Di FMIPA ini termasuk yang wah gitu ya menurutku. Apalagi dari pengurus-pengurus sebelumnya itu memang keren-keren gitu. Jadi dari aku tuh sebenarnya masih belum siap gitu kan. Oke, karena sedikit banyak aku sharing-sharing dengan siapa namanya kayak kating-kating, demisioner juga, terus kakak kelas terdekat aku banyak yang mendukung aku untuk daftar dan mereka menyemangati aku bisa gitu. Jadi aku menerima dan mendaftarkan diri gitu. Nah, tapi pertanyaannya tadi kan apalagi perempuan nih, apa gak ada keraguan gitu ya? Nah, kalau dari diri aku sendiri tentunya ada, apalagi sebelumnya ketua umum sebelum periodeku ini itu laki-laki kan. Karena kenapa? Di periode sebelumnya aku juga kayak tahu hal-hal di Himabio itu yang memerlukan tenaga laki-laki dan seorang laki-laki untuk memimpin gitu ya. Ya tentunya ada rasa minder. Tapi aku dari diri aku sendiri tuh ya kenapa tidak? Sekarang kan sudah dibebaskan gitu. Kan dibebaskan siapa perempuan laki-laki yang mau jadi pemimpin silakan maju. Yang penting dari kalian tuh semuanya mau gitu.
yang penting juga itu kalian juga bertanggung jawab gitu sih. Mungkin yang aku persiapkan waktu itu komitmenku sama diriku sendiri gitu. Karena juga kenapa, meskipun aku juga berpikir kala itu aku bisa gitu, meskipun perempuan kenapa tidak gitu. Banyak juga kan tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi pemimpin tapi perempuan. Itu sih yang membuat aku juga maju. Oke, nah untuk setelah itu kan pasti ada aja kesulitan kan ya Kak untuk jadi ketua umum. Nah mungkin apa sih yang memberatkan Kak Ratu sebagai perempuan nih gitu? Kan ya itu seperti tadi kan kok ke ketua itu perempuan sih gitu kan? Iya. Itu gimana tanggapan Kak Ratu mengenai hal itu? Oke. Kesulitan selama aku menjadi ketua umum jika perempuan pasti ada kesulitannya. Karena kenapa? Jadi begini, misalkan kita ada suatu kegiatan nih, kita kan ya seperti yang kita tahu ada beberapa kegiatan yang mungkin sampai larut malam atau intinya membutuhkan sosok laki-laki di situ ya. Biasanya kalau di Himabio itu jika banyak pengurus laki-lakinya itu biasanya kalau semisal habis rapat malam itu kan dianterin ya, yang cewek misalkan pulang itu dianterin sama pengurus yang cowok. Jadi itu kayak memang diamanahkan gitu sama ketua umumnya. Kalau dulu itu gitu, diamanahkan suruh nganterin gitu sampai dia sampai ke rumahnya entah kosnya gitu kan, biasanya rapatnya di sini. Nah, aku juga mengalami kesulitan di hal itu sih karena juga kepengurusan saat ini itu kebetulan rata-rata perempuan kan ya, dan juga di jurusan biologi memang banyak ceweknya gitu. Ya aku merasa kayak kesulitannya ini sih membuat tanggung jawabku untuk pengurusku sampai yang hal-hal kecil seperti itu sih, kayak aduh aku gak bisa ya nganterin ke sana juga gitu. Tapi sebenarnya bisa, cuma mungkin keterbatasan aja gitu dari diriku, mungkin yang kurang bisa juga untuk nganterin sampai situ. Itu contoh hal-hal kecil. Kalau hal-hal yang lainnya itu mungkin apa ya, menurutku gak apa-apa, gak masalah. Hal-hal yang lain terkait gak ada perbedaan gitu laki-laki atau perempuan. Mungkin hal yang kesulitannya itu cuma di bagian hal-hal kecil yang seperti itu, kayak kita mau ngangkut-ngangkut barang. Kalau cewek semua kadang kan nggak semuanya itu memang kuat atau apa, itu sih kesulitannya. Kemudian tapi meskipun pengurus-pengurusnya di angkatan 2023 ini semuanya aktif-aktif, kalau cuma ngangkat-ngangkat barang bisa gitu, itu juga bukti hal kalau kita bisa tanpa laki-laki gitu ya istilahnya. Maksudnya nggak harus yang kita harus bergantung gitu. Mungkin kita cuma perlu latihan, pengalaman, itu pasti bisa membawa ini sih, apa namanya, bisa lah gitu untuk kita jalankan gitu. Oke, nah motivasi dari Kak Ratu ini untuk terus bangkit gitu gimana Kak? Oke, kalau dari aku sendiri ya, versi aku kenapa aku tetap bertahan atau terus bangkit ketika ada permasalahan mungkin ya kayak gitu ya. Pasti dari orang tua. Kalau aku ada apa-apa lagi kayak capek, malas atau apa, lagi stres banyak proker, pasti ada kan titik dimana seperti itu tuh pasti ada. Nah aku pasti kayak mengingat dari aku sendiri tuh, aku kesini buat apa sih gitu. Ya kan buat mencari ilmu, mencari pengalaman juga, untuk siapa, untuk orang tua, dan ya tentunya selain itu ya buat Tuhan kita, Allah gitu ya. Nah, aku mesti selalu ingat orang tuaku itu, karena di sini kita ngapain ya buat mereka gitu, mereka yang juga udah biayain kita. Itu sih yang bikin aku juga terus bangkit dan semangat, yang pertama. Terus kedua, kalau di kepengurusan Himabio ini juga aku sering mengingat anak-anakku maksudnya pengurus ya, pengurus yang di bawahku, kayak aduh ini semuanya tanggung jawabku loh, aku gak boleh capek. Kalau aku capek, mereka kan bagaimana dengan mereka gitu, mereka kan pasti melihat aku gitu. Jadi dari situ aku selalu bangkit. Jadi kayak ketika aku merasa capek, ya aku kayak menepis hal itu, kayak kamu harus bangkit tuh, anak-anakmu mau digimanakan gitu, kamu capek, hei gitu.
Jadi kayak ya nggak boleh capek gitu. Bukan nggak boleh capek, boleh tapi jangan sampai terlihat. Kalau dari aku gitu sih. Jadi jangan sampai terlihat karena kadang mungkin ada beberapa pengurus itu yang semangat melihat semangatku juga. Aku takutnya seperti itu. Jadi ketika aku gak semangat, takutnya mereka juga, aduh, Mbak Ratu aja sebagai ketua udah capek gitu. Takutnya juga mempengaruhi gitu loh. Itu sih. Kemudian selain itu juga apa ya? Ya sudah, dari komitmen dari diriku sendiri juga dari awal yang memang harus menjalankan tanggung jawab gitu. Ya emang harus selalu bangkit gitu, mau nggak mau. Iya benar, mau nggak mau kita harus selalu bangkit. Iya. Nah, menurut Kak Ratu sendiri, sudah puaskah dengan pencapaian yang sudah didapatkan selama ini? Oke, pencapaian selama ini dari dulu sampai sekarang Iya, ya berarti dari ya. Tentunya masih belum puas ya, maksudnya ini kan ditanyakan puas atau tidak. Iya. Tentunya belum puas karena di depan masih banyak hal-hal yang mau aku lalui gitu. Tapi sejauh ini aku juga bukan cukup berterima kasih, sangat berterima kasih pada diriku sudah bisa mencapai apa ya, pencapaian sampai saat ini, menjadi banyak pengalaman, mungkin termasuk menjadi ketua umum di Himabio sendiri ini juga aku sangat apresiasi buat diriku karena diriku masih bisa bertahan gitu sampai sekarang juga dan mau mengulangi jabatan yang sama di kuliahan gitu, itu termasuk ya apresiasi banget buat diriku. Tapi untuk puas atau tidaknya tentunya masih belum karena nanti pasti masih ada tantangan-tantangan baru gitu. Mungkin tidak akan pernah puas ya karena menurutku kita harus selalu haus hal-hal baru sih buat mengupgrade diri kita gitu. Tapi sejauh ini aku sangat-sangat mengapresiasi diriku karena sudah sampai di titik ini sih gitu. Oke, baik, kita di ujung acara. Kak Ratu terima kasih banyak sudah berkenan hadir dan berbagi informasi kepada kami pada podcast episode kedua di tahun 2023. Mungkin ada harapan dari Kak Ratu untuk penonton podcast kali ini, Kak? Oke, mungkin para penonton sudah menyimak ya perbincangan kita tadi selama podcast ini. Mungkin pesanku ini ya, kalian harus berani mencoba hal-hal baru gitu, mau gak mau. Karena kenapa? Terkadang hal-hal baru yang menurut kita susah atau apa gitu, itu pasti bermanfaat nanti buat kalian. Entah tua nanti atau ya saat itu juga gitu. Terus juga pesannya mungkin perempuan, contohnya kayak aku itu bisa jadi pemimpin. Jadi jangan pernah ada kata ragu di hati kalian, apa bisa ya aku jadi pemimpin, tapi kan cewek gitu. Tapi kan perempuan gitu, itu nggak ada alasan seperti itu. Apalagi sekarang sudah disamaratakan semua, perempuan itu nggak apa-apa menjadi pemimpin. Dan kalau kalian masih mengoverthinking kan, aduh aku kayaknya nggak mampu deh karena aku kan cewek gitu. Buktinya di sini sampai saat ini saya bisa bertahan. Mungkin itu yang perlu kalian ingat. Sebenarnya yang perlu kalian lakukan itu hadapi, hayati, dan nikmati itu. Oke, terima kasih Kak Ratu untuk pesan-pesannya. Oke, cukup sekian bincang-bincang pada podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di podcast Bakteriopek Talk selanjutnya. See you.